terkait pertama dengan fenomena danau di atas, kemudian ada dugaan apakah memang ini disebabkan oleh fenomena danau di atas atau memang ada pengaruh permainan yang ada di danau di atas seperti jet ski dan segala macamnya, termasuk memang pembuangan limbah restoran, rumah makan, kafe maupun villa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Tendangan Bebas Hafiz, sebuah podcast yang memberikan edukasi, pengayaan maupun wawasan baik bagi host narasumber maupun bagi publik yang menonton. Kali ini tema yang kita angkat adalah seputar PDAM Alan Panjang beserta permasalahan-permasalahan yang ada. Bulan-bulan terakhir ini PDAM menjadi viral, baik yang ada di Kecamatan Kubung, Gunung Talang, di utara maupun di selatan. Tentu ini sebagai bagian dari cara kita merespon persoalan masyarakat. Inilah salah satu bagian dari cara channel YouTube podcast ini untuk menyikapinya. Alhamdulillah, 1 minggu yang lalu kita, hari Senin tepatnya, kita bersama Pak Bupati melakukan tinjauan ke Bak Induk PDAM Unit Alan Panjang didampingi oleh Direktur PDAM Pusat Kabupaten Solok. Untuk itu kita akan bicara panjang terkait dengan PDAM, baik itu persoalan cara penyelesaian sumber air dan segala macam yang menyangkut PDAM. Selamat datang Pak Dirut di channel YouTube Tendangan Bebas Hafiz. Sengaja Pak Dirut kami undang hari ini agar memang berita dan opini yang berkembang ini menjadi seimbang. Mungkin untuk perkenalan kita persilakan Pak Dirut. Terima kasih Pak Hafiz. Pertama, mungkin pertanyaan tentang bagaimana PDAM kondisi hari ini. Ya. Kondisi hari ini seperti apa? Mungkin akan kita sampaikan langsung. Ya, langsung aja Pak Dirut. Langsung, baik. Bahwa PDAM kita hari ini, untuk kita ketahui, PDAM kita ini berada di hampir seluruh kecamatan. Di 14 kecamatan? Hampir seluruh kecamatan, tapi yang aktif itu baru di 7 kecamatan. 7 kecamatan. 7 kecamatan. Di selatan ini, itu ada 3 PDAM yang baru beroperasi. Itu ada PDAM Alan Panjang atau Lemah Gumanti, kemudian PDAM Surian, Pantai Cermin, dan segera akan menyusul PDAM di Hilian Gumanti, Talang Babungo, plus juga di Nagari Lolo. Pelayanan air minum itu sesuai dengan peraturan pemerintah, bahwa itu dibagi beberapa pengelola. Ya. Yang pertama umpamanya spam untuk perkotaan. Spam perkotaan itu terdiri dari seperti ibu kecamatan, ibu kota yang daerahnya ke perkotaan, itu spamnya dikelola oleh yang namanya perusahaan daerah. Kami ini perusahaan daerah air minum. Kita masih PDAM namanya, karena masih lama. Belum pakai Tirta ya? Belum. Ke depan ini masih proses Pak. Ya. Masih proses, bisa menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Sesuai dengan PP 54 tahun 2017 bahwa air minum itu yang tadinya perusahaan daerah air minum itu akan menjadi Perumda, perusahaan umum daerah. Perusahaan umum daerah ini salah satunya adalah tentang air minum. Itu spam perkotaan. Kemudian ada lagi namanya spam pedesaan. Spam pedesaan itu pengelolaan air minum oleh kelompok-kelompok masyarakat. Mungkin kalau di kita lebih dikenal itu seperti ada Pamsimas Ya. Ada air pedesaan, ada kelompok masyarakat, ada Pokmas dan segala macam. Itu tentang pengelolaan air minum. Berarti Pamsimas ini di bawah koordinator PDAM? Tidak. Tidak. Cuman memang yang diurus oleh PDAM adalah yang bagian unit-unitnya kemudian memang bertanggung jawab penuh ke PDAM dan bagian dari karyawan PDAM. Iya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab PDAM. Ya, jadi ini air minum itu kalau di kita sekarang itu paling tidak minimal ada 2 besar itu. Pertama adalah air minum spam jaring perpipaan. Iya. Kemudian ada spam bukan jaring perpipaan. Iya. Spam yang jaring perpipaan ini
itu terdiri dari dua, spam perkotaan dan spam pedesaan. Nah, spam perkotaan ini yang dikelola oleh Pemda, dalam ini operatornya itu adalah perusahaan umum daerah. Kemudian kelompok masyarakat itu dijamin oleh undang-undang itu, kelompok masyarakat. Kalau kita lihat capaian air minum di Kabupaten Solok itu hari ini itu di sekitar angka 82%. 82%, dan dari 82% ini itu PDAM yang dikelola PDAM itu baru di angka 20,09%. Masih banyak lagi mestinya yang masih harus jauh di dikelola bawah, ya. Iya. Dan cakupannya masih sangat kecil. Kemudian pelanggan kita sendiri di Kabupaten Solok berapa Pak Dirut? Pelanggan kita ini terakhir itu di Desember kemarin, pelanggan kita itu lebih di 16.500. 16.500. Yang tersebar di 11 unit yang ada di Kabupaten Solok. Di 7 kecamatan tadi berarti ya? Ya, di 7 wilayah tadi. Nah, akhir-akhir ini kan cukup viral. PDAM ini kemarin saya lihat di media sosial ada orang yang memang sudah meninggal, kemudian air PDAM tidak hidup, ini di Cupak ya. Kemudian di daerah, bukan di Cupak, di daerah apa namanya, di batas kota, daerah Panjakalan. Oh, Panjakalan. Ini apa sih sebabnya ini Pak Dirut? Di daerah Panjakalan itu adalah pelayanan dari spam Bukit Sundi. Oh, Bukit Sundi ya. Bukit Sundi Muara Panas. Jadi sistem spam kita itu dibangun sejak tahun 88 dan diperbaharui tahun 92. Sejak itu nggak ada lagi pembaharuan. Spam itu hanya diperuntukkan atau kapasitasnya hanya untuk 3.000 sambungan rumah. Kenyataan sekarang rumah di sana sudah hampir 6.000. Sehingga pelayanan air minum itu terpaksa pakai sistem kalender. Sistem kalender artinya di wilayah A umpamanya hidup hari ini, besoknya nggak hidup di situ, di tempat lain gitu. Karena kapasitas produksi kita itu hanya sesuai untuk 3.000-an. Sumber airnya gimana? Sumber airnya cukup besar. Sumber airnya mata air itu berada di daerah Parambahan, Kecamatan Bukit Sundi. Air kita berlimpah sebenarnya. Kapasitas produksinya lebih kurang 200. Kapasitas 200 ya. Mata air 200. Yang sekarang yang terpakai oleh kita baru di 60. Oh, 60. Berarti 60. Masih banyak sebenarnya ya. Masih banyak, dan kita sebenarnya sudah membuat perencanaan, sudah membuat master plan, dan itu sudah diajukan ke APBN. Iya. APBN sekarang prosesnya kita melengkapi semua persyaratan di dinas kriteria untuk bisa kita mendapatkan yang namanya spam. Berarti sudah diajukan? Sudah. Ini general untuk seluruh PDAM di Kabupaten Solok? Bukan. Ini untuk khusus wilayah yang Perambahan tadi? Untuk wilayah yang layanan spam Muara Panas. Spam Muara Panas. Spam Muara Panas ini peruntukannya adalah wilayah. Jadi wilayah yang dimaksud adalah untuk pelayanan daerah Muara Panas, pelayanan Kubung, kemudian pelayanan daerah Sungai Lasi. Kalau di cover oleh APBD gak kuat itu? Nggak bisa Pak, udah dicoba beberapa kali APBD tahun kemarin. Emang nggak kuat ya? APBD-nya nggak kuat ya? Nggak kuat. Nggak tercover. Itu di kemarin baru separuh kita merencanakan, itu sudah di angka 25 miliar. 25 miliar? 25 miliar kemarin. Oh, luar biasa itu besarnya. Dan itu ini pemipaan ya? Iya. Dan ini sudah prioritas Pak. Kalau nggak ada efisiensi kita dapat ini ya. Nah, bergeser kita sedikit ke tengah Pak. Ya. Kota Baru, Kubung lah. Ya. Ini sumber airnya dari mana ini Pak? Kalau di Kubung ini sumber airnya itu ada dua jenis. Pertama air permukaan. Air permukaan itu bisa dari sungai, bisa dari gunung dan segala macam. Kedua mata air. Kedua mata air. Yang air pergunungan ini dari mana Pak? Yang air permukaan ini? Air permukaan ini itu untuk wilayah Kubung. Itu tepatnya ada namanya Batang Sumani. Oh, Batang Sumani. Batang Sumani. Itu intake kita, sumber air kita itu bersamaan dengan kota. Oh, sama dengan Jadi kota. sistem yang dibangun itu kapasitas terpasangnya lebih kurang 130 liter per detik. Iya. Kemudian pembahagiannya, kerjasamanya antara kota dengan kita itu 90/40. 90 liter untuk kota dan 40 liter untuk kita. Yang 40 liter ini itu adalah khusus untuk pelayanan Nagari Kota Baru.
Kota Baru. Nah, di Kota Baru dan sebagian daerah Halaban, sebagian daerah Halaban. Tercover nggak? Sebenarnya cukup tercover sebenarnya. Cuman akhir-akhir ini banyak pengembang perumahan. Iya. Ketika ada tambahan baru, ketika sambungan baru terlayani, tentu menambah sambungan rumah. Air sebanyak itu juga gitu. Iya. Nah, sehingga akhir-akhir ini memang sudah jenuh gitu. Artinya nggak bisa lagi tambahan yang baru. Tambahan yang baru pasti harus ada yang namanya gabungan dengan spam-spam sekitar seperti yang Muara Panas tadi, Pak. Kita lihat di salah satu rumah warga di Kota Baru itu, misalkan rumah keluarga saya kan kebetulan ada. Biasanya hidup 1 hari, mati 1 hari. Ya. Ini memang dibangun sistem bergiliran itu. Ya itu tadi Di karena perumahan Batu Tupang tepatnya. di Batu Tupang itu beda lagi dengan sumber air yang air permukaan yang ada tadi. Itu sumbernya dari mana, Pak? Batu Tupang ini sumbernya mata air. Iya. Itu berada di kawasan Nagari Gantong Ciri. Oh, Gantong Ciri yang pernah viral tahun 2018 atau 2017 ada itu ya? Iya. Yang masyarakat demo itu ya? Ya demo. Mata airnya sebenarnya mata airnya sudah separuh lagi yang ke kita, separuh udah lari gitu sistemnya. Larinya ke bawah karena fenomena alam. Dan ini nggak cepat kita tangani kemarin sehingga ini jadi sulit gitu. Akhirnya memang kita kekurangan volume air. Sementara masyarakat tumbuh banyak terkait di perumahan-perumahan yang ada seperti di KPM ya. Iya. KPM itu memang giliran, 1 hari hidup, 1 hari mati. Solusinya ke depan ini, Pak, karena ini kan persoalan air ini bukan hanya persoalan Kabupaten Solo. Ini kan krisis dunia itu kan ada 2, krisis BBM dan krisis air. Nah, solusi yang di tengah di Kubung ini seperti apa kira-kira, Pak? Jadi solusinya ini, Pak, dari sisi perencanaan sebenarnya Pemda Ya. bersama-sama itu sudah membuat yang namanya perencanaan besar. Kita yang namanya tahun ini itu kita membuat yang namanya dokumen RISPAM. Ya. Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum. Di sana semua itu di potensi masalah dimasukkan di sana semua. Kalau kita bawa ke Pemda kita semacam RPJPD-nya. Iya. Tapi ini air minum gitu. Iya. Khusus air minum di dokumen Rispam. Kita sudah buat ini, Pemda sudah buat dan itu paling tidak itu Perbuk. Perbuk ya. Dan ini udah hampir clear. Mungkin Sumbernya ada, Pak? jadi Sumber sumbernya mata itu airnya, ada. no? Sumber mata air itu ada beberapa tempat. Kita ada 24 mata air. 24 mata air ya. Mata air. Untuk di tengah itu sebenarnya cukup. Cuma ada beberapa yang ada di kawasan hutan lindung. Sehingga ini agak kesulitan kita untuk pengembangan. Iya, iya, iya. Paling kita bisa mengembangkan itu daerah permukaan, air permukaan. Dan rencana induk sistem air ini udah dibuat. Kemudian nanti diturunkan menjadi rencana menengah dan itu juga sudah kita buatkan per unit. Kita sudah lengkap itu semua. Dengan perencanaan yang besar itu, ini sudah pernah diajukan ke provinsi atau ke pusat? Ke pusat. Pusat ya. Pusat ke provinsi. Iya. Kalau ke pusat kemarin tahun lalu itu kita sudah ekspos bersama dengan Kepala Dinas PUPR di Kementerian PUPR. Kementerian PUPR ya. PUPR kita ekspos. Alhamdulillah Pak dari ekspos itu kita dapat program percepatan air minum yang tahun ini Sumatera Barat dapat 2. Kena efisiensi nggak? Padang Pariaman dan kita enggak. Oh nggak kena efisiensi ya? Yang tahun kemarin Kabupaten Solo juga dapat dan itu sedang laksanakan sekarang Pak. Iya. Oh sedang proses pengerjaan berarti ya? Ya sedang pengerjaan itu di 4 kecamatan. Kita tadi 8 kecamatan. Iya. Tapi yang tahap satunya itu di 4 kecamatan. Di 4 kecamatan ya. Ini sudah hampir final. Hampir final. Ya. Naik kita lagi geser ke atas Pak di pusat pemerintahan ini. Ya. Dulu kan sewaktu Pak John Firman Pandu jadi wakil bupati, saya sering diskusi dengan beliau di rumah dinas beliau. Tapi pas waktu ngambil wudhu atau untuk kegiatan buang hajat ini kan tidak ada air. Termasuk mungkin rumah-rumah warga dan segala macamnya. Ini kasusnya apa lagi nih Pak? Spam kita di ibu kota. Ya. Spam kita itu dibangun Pak, sumbernya ada 2. Ya. Pertama sumber yang dikontrak tanah warga dan satu ada sumber yang sudah kita beli. Kontrak yang tanah warga ini yang arah ke atas ke atas rumah dinas. Pak Marius. Oh, rumah Pak Marius ya, sumber ya. Ya, jadi
Sebenarnya airnya cukup, dua sumber itu. Ya. Tapi memang karena manajemen kita di dalam sebelumnya Pak, sehingga air itu nggak terkelola. Air itu seperti nggak bertuan gitu. Iya, iya. Nah, airnya kemana-mana gitu. Dan itu sudah kita coba urai 1,5 tahun ini kita urai. Iya. Alhamdulillah udah ketemu benang merahnya. Iya. Artinya kemarin kita mencoba 2 bulan yang lalu. Sampai hari ini seperti rumah sakit yang viral. Iya, iya, Yang rumah nggak ada sakit. segala macam. Sekarang sudah 24 jam Pak. Udah rumah sakit berarti airnya sudah 24 Sudah jam. 24 jam. Yang di komplek perkantoran Di perkantoran sementara itu masih untuk siang hari saja. siang hari ya. Dan dalam waktu dekat itu mungkin bisa 24 jam, termasuk juga rumah dinas dan semua. Targetnya berapa lama selesai nih, Pak? Targetnya itu kita 3 bulan ini. 3 bulan ini clear ya? Ya. Karena memang jangan ini asumsi publik yang muncul, termasuk salah satu WA ke Japri ke WA pribadi saya. Jangan sampai nanti pusat air tidak ada air, karena memang kan ada perusahaan di sebelah, ada banyak mobil tangki ini, mobil truk itu buat distribusi di Kota Padang maupun di Kabupaten Solo. Sementara memang kita sendiri yang notabene-nya adalah pemerintahan ini kesulitan air. Nah, jadi kita sampaikan kepada publik, insya Allah dalam 3 bulan ini persoalan air di pusat pemerintahan ini selesai. Insya Allah. Kemudian, ini yang cukup viral lagi nih Pak Dirut. Kita bergeser ke selatan. Sejak memasuki Ramadan, ada fenomena yang cukup merisaukan, menjadi masyarakat gelisah untuk konsumsi air minum. Air yang biasanya bisa dikonsumsi untuk masak, bisa dikonsumsi untuk segala macam, ternyata sejak Ramadan kemarin itu airnya keruh, berbau dan berlumpur. Nah, banyak keluhan yang disampaikan masyarakat kepada kami. Tentu ini tidak serta-merta memang ini kita menyalahkan PDAM. Karena memang ini fenomena danau. Fenomena danau 2 tahun yang lalu air seperti ini pernah terjadi, cuman tidak separah ini. Tentu kita ingin dapat klarifikasi dari Pak Dirut ini terkait dengan fenomena sejak Ramadan ini, Pak Dirut. Kalau kita lihat dari sistem kita ya, sistem sistem spam yang ada di Alan Panjang. Iya. Kita ini ada untuk 2 sumber. Pertama sumber dari danau, kemudian sumber dari Danau Kacik. Iya. Sumber Danau Kacik itu untuk pelayanan di daerah Alam Panjang bagian atas, dan airnya sebenarnya cukup bagus, air bakunya. Sebentar Pak. Ya. Nah, ini air Danau Kacik ini menarik nih. Sudah pernah dites labor ini kualitasnya Pak? Sudah. Bagus Pak? Bagus. Wow. Jadi itu dalam waktu dekat, dan mulai malam tadi Pak, tadi kita sudah mau mencoba untuk mengkoneksi itu untuk minimal wilayah Gajah Mada sekitar. Jadi wilayah Gajah sekitar. Di dalam minggu depan target kita sudah pelayanan air yang dari Danau Kacik. Danau Kacik. Kemudian yang untuk sumber yang lain di Bigau. Akhir-akhir ini memang sumbernya itu Pak, kita lihat air bakunya memang karena sistem kita di bawah ya. Sistem kita di bawah, sementara aktivitas di danau demikian banyak. Kalau kita mengandalkan sumber ini, air bakunya memang kurang bagus gitu. Ditambah lagi sistem kita yang karena sudah lama dibangun, beberapa sistem kita banyak yang nggak berfungsi. Kemudian kita mencoba merencanakan untuk memfungsikan kembali, tambahkan kembali pengolahan kita. Pengolahan kita itu kita perbaharui, dan ini dalam waktu dekat memang sudah harus selesai pembaharuannya. Kita perbaiki yang namanya sistem pengolahan. Pengolahan itu seperti perbaikan pasir silika, penambahan bahan kimia dan segala macam. Karena sistem yang dibangun ini memang masih IPA lama, Pak. Jadi IPA lama ini pengolahannya sistemnya seperti itu gitu. Paling tidak itu hanya bisa untuk meminimalkan bakteri, kemudian fisik air, tekstur air seperti keruh, tingkat kekeruhan, logam berat, hanya itu. Tidak, bau nggak masuk di sana ya? Ya, bau sebenarnya masuk di fisik itu Pak. Di fisik ya? Fisik. Cuman dengan sistem yang ada sekarang itu tidak akan terjawab semua gitu. Makanya kita berupaya seminimal mungkin air yang dari Bigau ini, itu kan kapasitasnya kecil Pak, 3 liter. Jadi yang 3 liter itu yang kita manfaatkan
ya, untuk wilayah bagian Terata sekitar sampai ke batas terminal. Ya. Kemudian yang air yang dari atas itu yang semua ke kampung. Ke kampung dan ke pasar ya. Ya, itu Termasuk pasar Usang ya. ya, itu rencana kita seperti itu gitu. Karena kalau ini kita perbarui memang memakan waktu, memakan dana yang cukup besar, sementara hasilnya tidak sebagus dan selayak yang air yang di atas. Karena kapasitas produksi kita di Danau Kecil cukup untuk semua rumah yang hari ini terdaftar ya. Yang hari ini terdaftar itu Berapa pelanggannya itu Pak? 400 400 yang lahan panjang. alam panjang. Karena selama ini kan nggak pernah diurus yang namanya serah terima. Iya. Serah terima kan sudah lama itu Pak. Terakhir kan dengan Pak Dewan juga kan. Iya, iya. Supaya sembari serah terima masukkan anak APBD. Iya, saya push dengan pokir itu. Ya, supaya bisa lebih baik kan gitu. Iya, iya. Sehingga mempercepat tuh serah terima. Iya. Jadi serah terima ini sekarang sudah serah terima, sudah milik kita Pak. Sudah bebas kita untuk menggunakannya. Dan ini sedang kita data kembali. Kita data, kita tertibkan pelanggan. Sehingga ini 400 lagi Pak. Jadi kalau kita total 400 kan 800. Kemudian pengembangan 200 ke arah Sepadie. Ya. Kemudian ke arah ke Kicangang ya. Yang Kicangang, PLN, ya. PLN Kicangang, itu juga sudah kita data. Nah, kita berharap juga mungkin ada pembiayaan lain Pak. Seperti APBD, pokir dan segala macam. Karena itu tidak banyak. Tapi bisa mengejar yang namanya pelayanan dan cakupan pelayanan. Di samping ada fenomena alam, juga kita belum sempurna dalam pengolahan. Karena kita memang bertahap untuk pengolahan air ini, Pak. Dan ini sudah schedule-nya sekarang. Ya. Schedule-nya di tanggal 14 kemarin kita mulai itu. Sudah mulai ya? Ya, Pembiayaannya dari mana Pak? Pembiayaan itu masih di internal, Pak. Di internal? Di internal dan kita bertahap karena bulan ini baru mungkin separuh, bulan depan separuh. Karena memang seperti itu gitu. Nah, kemudian kita bicara sumber yang di Bigau. Ya. Mana yang lebih bagus kita memperlakukan secara serius bak induk atau memang kita memakai sistem pemipaan sampai ke danau? Ini dari sisi ini perlu penjelasan ini Pak. Sebenarnya Pak kalau rencana besar ya, Ya. tapi ini nggak jangka pendek gitu. Jangka panjang ya. Nah, jangka menengah, rencana besarnya kan sudah ada nih, rencana induk untuk pengembangan spam Lembang Gumanti. Ya. Spam Lembang Gumanti ini sudah dibuat yang namanya Detail Engineering Design. Ya. Itu sudah lama Pak, sudah ada 5 tahunan. Dan itu sebenarnya untuk sampai ke Sungai Nanam malah. Sungai Nanam ya. Sungai Nanam. Sekarang prosesnya itu sebenarnya Pemda bisa nggak menyiapkan lahan dan segala macam. Nah itu kemarin kendalanya di situ Pak. Dan ketika ini kita gulingkan tahun lalu, kita diskusikan tahun lalu dengan pemerintah daerah sebenarnya siap gitu Pak. Siap, cuman karena waktu sudah pilkada dan segala macam sehingga ini belum terhenti gitu. Tapi perencanaannya ini sudah jalan Pak. Dan ini sumber pembiayaannya dari pusatnya. pusat. Itu terakhir sebelum di-upgrade itu di angka 36 miliar. 36 miliar ya. Ada ruang masuk sekarang? Bisa ya. ada. Nah, kondisi hari ini kita bicara Pak. Itu apa yang menyebabkan bau amis, berlumpur dan segala macamnya? Itu memang sumber atau memang pengolahan di bak kita ini? Kalau di bak kita itu sebulan yang lalu kita udah bersihkan semua. Cuma ada beberapa yang sudah lama ya, pasir silika kita itu memang udah lama. Itu sudah akan diganti semua Pak. Mau diganti? Ya. Kapan Pak? Diganti semua. Ini perencanaannya sejak tanggal 14 ini. Oh, dimulai ini termasuk itu ya? Iya tanggal 14 ini semua. Jadi satu kesatuan ini. Iya. Ya eksekusinya di bulan-bulan inilah. Di bulan-bulan ini ya. Ya. Tapi memang tidak cepat gitu karena anggaran kita terbatas. Memang bulan ini separuh, bulan besok seperti itu. Gitu. Karena semua terjadi fenomena semua. Akhir-akhir ini terjadi banyak bencana. Iya. Ya, bencana di hampir semua. Hari ini bencana lagi di Sumani nih, Pak. Sumani ya. Ya, Sumani untuk pelayanan spam Sanggambaka, Sumani, Kotosani dan semua. Nah, kembali kita ke danau di atas ini, sudah pernah enggak ada penelitian apa sih penyebabnya sumber utama kita yang dari danau di atas itu airnya?
Apakah memang stok fenomena danau di atas atau yang lainnya? Kalau dari sisi kita Pak, kemarin ini kan diperiksa terus oleh labor Iya, kerjasama dengan Puskesmas. iya. Hasilnya tidak ada masalah Pak. Yang bau itu? Ya, jadi hasilnya itu dari sisi bakteriologi tidak masalah, dari fisik nggak masalah. Mungkin dari sisi bau yang Iya. ada Pak. Mungkin bisa saja fenomena danau dan segala macam. Tapi dari sisi kita ini sebenarnya masih bisa kita olah lagi Pak. Masih bisa kita olah ya? Masih bisa kita olah lagi dengan sistem yang ada. Pak Dirut masih sangat hati-hati bicara, biar saya yang menjelaskan. Jadi fenomena air danau di atas itu terkait pertama dengan fenomena danau di atas, kemudian ada dugaan beberapa kondisi yang ada di danau di atas itu. Kebetulan DPRD akan bantu PDAM dari sisi dari sisi penelitian itu. Kita sudah bentuk pansus, namanya Pansus Danau di Atas. Apakah memang ini disebabkan oleh fenomena danau di atas atau memang ada pengaruh permainan yang ada di danau di atas seperti jet ski dan segala macamnya, termasuk memang pembuangan limbah, restoran, rumah makan, kafe maupun villa. Ya. Kemarin kita sudah rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup sudah turun ke bawah. Sudah ambil sampel, kemudian karena memang di Kabupaten Solok sampel itu belum punya labor, sudah diantarkan ke Padang. ke labor kesehatan di ke Labkes ke Padang. Mudah-mudahan janji Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu paling lama 10 hari sudah keluar hasilnya. Kita akan terus investigasi bersama Pansus nanti Pak. Dan ini tentu kita akan lahirkan rekomendasi baik kepada pemerintah daerah maupun kepada PDAM nanti, sehingga memang ketika kita sudah merencanakan, kita sudah analisis hasilnya, mudah-mudahan ini sesuai dengan rencana dan hasil. Kemudian terkait dengan sumber air yang dua ini. Kira-kira kalau sumber air dari Danau Kacie Galagah normal, kemudian dari danau di atas normal, ini konsumennya bisa berapa kira-kira Pak? Oh itu bisa sampai 3.000-an Mas. Bisa sampai 3.000-an. Iya. Karena memang kan sekarang kan fenomenanya kalau di selatan ini ruko tumbuh, Ya. perumahan tumbuh dan segala macam kan ini segala macamnya. Ini kan menjadi potensi pasar baru. Kita khawatir kita tidak siap menjawab tantangan itu, sehingga memang masyarakat pun bekerja dengan jalannya sendiri-sendiri. Ini kan tidak boleh, karena ini tugas pemerintah. Dan pemipaannya gimana Pak yang di selatan ini Pak? Yang selatan kondisi existing atau kondisi yang ada sekarang beberapa banyak yang sudah usang gitu ya. Iya ya. Tapi masih bisa dimanfaatkan untuk pengembangan. Untuk pengembangan itu masih bisa kita manfaatkan. Tinggal kita menambah bagian-bagian tersiernya. Ini yang pemipaan dari Bigau. Ya. Nah, yang dari atas Pak Iya juga seperti itu. masih layak pakai ya. Masih lah ya. Kalau kita uji kepuasan publik sekarang pasti kecewa lah. Nah, cuman tentu mesti ini harus diperbaiki. Kira-kira berapa lama masyarakat pengguna air ini bisa kembali normal menikmati air ini Pak? Yang khusus di selatan ini Pak? Di selatan. Yang 400 pelanggan tadi Pak? Ya, kalau yang 400 pelanggan itu nanti akan kita bagi 300 kan dari air Danau Kacie. Danau Kacie. Oh berarti yang 300 dari Danau Kacie ya? Iya, lebih banyak. Yang 100 itu yang khusus Teratak Gelundi Pak? Iya, yang sekitar itu, Jadi nanti di dalam kota ini memang air yang dari atas, Pak. Karena air bakunya cukup lumayan dan sistem kita bagus. Tinggal kita menambah beberapa bahan kimia itu sudah bisa, Pak. Sudah layak. Ya, Dan memang beberapa ada yang kita tertibkan di sana, di samping ada pencurian air gitu, penetipan dan segala macam. Ini kemarin beberapa kita sudah pendekatan dengan masyarakat segala macam. Sebenarnya nggak terlalu banyak gitu. Tinggal kita diskusi dengan pemerintahan nagari, apalagi ada nagari persiapan sekarang di dalam Bidang Selatan. Kita sudah diskusi lisan kemarin baru, Pak. Nah, itu optimis kita ini bisa ditertibkan, itu air cukup. Cukup ya. Ini kemarin karena nggak ditertibkan, kemudian ada beberapa pencurian air yang
dari seperti di sana kan ada yang namanya Pamsimas ya. Pamsimas. Daerah Batu Bagiri Ya. itu pakai air itu gitu, pakai air kita gitu. Nah, Oh, nanti berarti Pamsimasnya memakai air PDAM itu ya, sumber airnya ya. iya, jadi ini cara nggak resmi gitu, cara nggak resmi Iya, ketemu oleh saya. Ternyata dia pakai air itu. Kita berpikir biarlah yang penting masyarakat dapat. Iya, Nah, ini kalau kita tertibkan Ini nanti perlu penertiban ya. ya air Pamsimas ngalir bagus, air ke masyarakat juga bagus. Iya, iya, Jadi dua-duanya terselamatkan. Ini tinggal lagi komunikasi saja Pak. Komunikasi di bagian hubungan pelanggan namanya. Iya, iya. Pelanggan. Dan ini memang harus banyak diskusi dengan pemerintah setempat. Untuk personel cukup nggak, Pak? Personil sebenarnya kita ini kan skopnya kabupaten. Karena kita dihukum oleh pelanggan yang nambah 1.000. Iya, iya. Yang nambah 1.000 kita kan satu pelanggan itu untuk 300 gitu. Jadi kalau dari sisi itu sebenarnya cukup gitu. 6 bulan terakhir ini memang distribusinya nggak merata Pak. Nggak merata ini karena di internal PDAM sendiri itu memang kita ingin bersih-bersih gitu. Iya, Bersih-bersih. Ternyata memang fenomenanya, dilemanya ada yang biasanya alih di sini pindah ke sana dan segala macam gitu. Iya. Ini sebenarnya begitu kemarin. Dan ini Tagihan tes- ini tes saja ya. gitu. Tagihan pelanggan gimana, Pak? Tagihan pelanggan kita masih Tingkat angkanya sangat rendah. kepatuhan pelanggan lah. Kita masih di angka 56%. Upayanya, Pak? Upayanya kita di angka 77 sampai 78. Ini Kabupaten Soloknya ya? Ya. Itu Kabupaten Soloknya. Ya. Mungkin karena sudah cukup bincang-bincang dan publik sudah bisa membaca kemana arah dan strategi PDAM-nya. Closing statement-nya Pak Dirut? Mungkin satu lagi Pak yang Ya. perlu saya sampaikan Ya. yaitu di daerah selatan Surian. Surian ya? Surian tahun lalu kita kan kena banjir besar. Banjir besar sampai hari ini belum ada penanganan dari yang Borenang. Contoh di sana itu ada balai besar Pak, Balai Wilayah Sungai Sumatera 5. BWS 5 ya? BWS 5. Kemarin pemerintah daerah bersama-sama itu sudah mencoba Pak berdiskusi, kemudian memasukkan surat resmi dan segala macam. Dan itu memang kita berharap itu minang kita kejar Pak sehingga pelayanan selatan itu dapat kembali air seperti biasa. Ya, Karena ini sudah apa namanya? Sudah prioritas di Balai Sungai. Dan memang yang Balai Sungai ini biasanya memang dia tidak menserah terimakan barang miliknya ke kita, tetap dia yang punya gitu. Nah, kita berharap dia yang punya tapi operasionalnya dibantu gitu. Sehingga nanti bagian selatan itu dapat air. Apalagi hari ini itu sebagian Surian hanya yang bagian sekitar kantor camat, Nanggalo dan segala macam, yang sampai ke ujung sana belum dapat ya. Nah, kita berharap ini bisa dalam waktu dekat itu dapat. Karena ini sudah prioritas juga gitu. Dari sisi perencanaan, DED kita udah lengkap semua. Tinggal lagi ini kita kejar. Kemarin bersama pemerintah daerah selama ini kita udah berdiskusi dengan Pak Bupati, dengan Kepala Dinas PU. Itu dalam waktu dekat memang akan mengejar itu semua Pak. Jadi perencanaan-perencanaan yang sebenarnya sudah prioritas tinggal menggolkan gitu. Ketika kita lihat PD Tirta Jaya DKI ya, mereka bisa merubah Pamjaya ya, mereka bisa merubah air tinja malah ya kan. Iya. Kemudian ketika kita bicara soal Batam, karena memang kita pernah ke Batam, ketemu dengan kepala otorita Batam, air laut yang justru menjadi air tawar dan malah untung. Nah. PDN fact itu Pak, itu ada di perencanaan kita, itu paling tidak di angka 121 miliar. 121 sampai 2028 miliar. Itu kita PDN kita mungkin seperti yang disampaikan tadi gitu, secara bertahap. Sudah ada komunikasi dengan Pak Bupati, mumpung ini Pak Bupati ini kadernya Presiden ini secara kepartean. Ya. Jadi kemarin Pak memang lobby ke pemerintah pusat ini. Ya, kemarin memang masih lisan Pak dengan beliau, beberapa sudah disampaikan tapi masih umum. Masih umum ya. Kemudian dengan Wakil Bupati juga demikian. Malah beliau juga mendetailkan Pak layanan yang tadi Pak, layanan yang hari ini air yang ngalir hari ini ya, baru ngejar-ngejar itu Pak. Iya. Bagaimana besok harus ngalir lagi gitu. Hari ini terganggu layanannya, baru itu kemarin yang dibahas. Kelengkapannya itu gitu. Iya, karena angka yang Pak Dirut sampaikan ini kan terlalu besar ini. Kan butuh komunikasi, butuh jaringan dan butuh bantuan. Tentu ini kita berharap ke pemerintah pusat. Banyak anggota DPR RI kita yang di pemerintah pusat bukan hanya dari Gerindra. Ada dari Golkarnya, ada dari PAN-nya dan segala macamnya. Saya kira
kita mesti minta juga pertanggungjawaban beliau-beliau itu di DPRD, karena di DPR RI, karena ini adalah bagian dari daerah pemilihan beliau. Sudah ada komunikasinya, Pak? Yang tahun lalu, Pak. Tahun lalu kita baru komunikasi dengan Ibu Atari, Pak. Iya, iya. Bersama PU. Iya. Itu memang sebenarnya sudah hampir gol gitu. Iya, iya. Tahun ini kita baru berdiskusi kecil, Pak. Kemudian WA dengan Pak Jigo ya. Iya, Pak Jigo. Tapi belum serius gitu. Iya, iya. Justru maksudnya kita diskusi dulu dengan Pak Bupati ke depan seperti apa bagusnya. Iya. Saya kira dengan Pak Wagub dan Pak Andre Rosiade ini bisa clear ini, Pak. Cita-cita kita 100 miliar lebih itu. Iya, 1 Ya, 2, triliun aja dibawa ke sini kan, apalagi segitu. Tentu ini butuh komitmen dan keseriusan. Dan saya kira Pak Dirut cukup serius bersama Pak Bupati, mesti memperkuat komunikasi ke pemerintah pusat. Closing statementnya mungkin, Pak. Ya baik, terima kasih. Senang sekali hari ini kita bisa berdiskusi panjang lebar dengan Pak Hamdi Hafiz yang sangat konsen memperhatikan tentang layanan dasar, terutama air minum. Selama ini memang air ini adalah urusan pemerintahan wajib layanan dasar. Iya. Artinya nggak ada pilihan gitu. Hari ini air minum itu di Kabupaten Solo di angka 82%. 2030 itu sudah harus 100% air minum. Jadi masih gapnya masih panjang. Jadi memang ke depan mungkin bersama pemerintah daerah memang kita harus intens, Pak, untuk membahas bagaimana layanan air minum ini. Apalagi perkembangan penduduk yang demikian pesat tidak diikuti dengan perkembangan layanan air minum. Mestinya ini agak bisa sejalan gitu, sehingga layanan dasar ini bisa terpenuhi. Kita berharap, dan hari ini bersama pemerintahan baru kita optimis, Pak. Dari beberapa diskusi kita dengan pimpinan itu memang sangat antusias untuk layanan dasar. Mudah-mudahan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama layanan dasar ini bisa dapat tercapai. Khusus di perusahaan umum daerah air minum, kita berharap kepada pemerintah daerah mungkin regulasi-regulasi yang sedang di perjalanan mungkin segera kita tuntaskan. Karena jangan sampai ini menghambat laju kita karena gara-gara regulasi yang nggak ada. Karena pengalaman kita tahun lalu, Pak. Tahun lalu ketika kita anggaran APBN sudah dapat hampir lebih kurang 3,5 miliar, itu karena regulasi kita belum siap, balik dana ini ke negara. Gagal ya. Padahal kita sudah payah-payah untuk mencapai ini bersama pemerintah daerah. Nah, itu, Pak. Baik, demikian diskusi ringan kita, bincang-bincang kita dengan Direktur PDAM Pusat Kabupaten Solo. Air adalah sumber kehidupan, air sangat berarti bagi kehidupan masyarakat. Kita berharap PDAM terus berbenah, pemerintahan daerah terus mensupport dan melakukan komunikasi intens tentang kebutuhan-kebutuhan dasar wajib masyarakat. Kami kira ini memberikan pengayaan dan edukasi serta informasi kepada publik. Kami yang berdiskusi, Anda yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.